Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas kelanjutan materi gelombang kelas 11. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yuk kita simak videonya. Nah, kita masuk nih kelanjutan materi gelombang pada video yang sebelumnya ya. Yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai besaran-besaran pada gelombang. Nah, besaran apa aja yang ada pada gelombang? Yang pertama itu adalah simpangan. Simpangan kita lambangkan dengan Y. Satuannya dalam meter. Dia merupakan jarak dari titik seimbang. Terus amplitudo. Amplitudo itu kita lambangkan dengan A besar. Satuannya dalam meter. Amplitudo itu adalah simpangan paling jauh atau simpangan terjauh. Nah, berikutnya itu ada frekuensi. Kita lambangkan dengan F. Satuannya dalam hertz. Dia merupakan banyak gelombang tiap satuan waktu. Jadi kalau kita rumuskan, maka F itu menjadi N per T, di mana N-nya itu adalah banyak gelombang dan T itu adalah waktu. Nah, untuk menjadi frekuensi kalian bisa pakai rumus ini. F sama dengan N per T. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk yang berikutnya, itu ada periode. Kita lambangkan dengan T besar. Ini satuannya dalam sekon. Periode itu adalah selang waktu untuk melakukan satu gelombang penuh. Artinya harus benar-benar dalam satu gelombang ya. Nah, untuk rumusnya T besar itu sama dengan T kecil per N. Kalau kita balik lagi dengan yang tadi, berarti ini rumusnya terbalik dengan frekuensi, sehingga mereka memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Sehingga T itu boleh kita cari 1 per F, atau F-nya itu sama dengan 1 per T. Jadi kalau misalnya dikasih tahu ada 2 gelombang, terus dikasih tahu waktunya 6 sekon. Berarti yang diketahui itu bukan periode ya. Nah, kita lanjut. Ada panjang gelombang. Untuk panjang gelombang itu artinya adalah jarak untuk satu gelombang. Nah, panjang gelombang itu dirumuskan lambda sama dengan S per N, di mana S-nya jarak, kemudian N-nya adalah banyak gelombang. Lanjut, berikutnya adalah besaran-besaran pada gelombang. Nah, besaran pada gelombang yang pertama itu ada cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang kita lambangkan dengan V. V itu kan sebenarnya S per T. Nah, S-nya itu lambda, T-nya itu periode. Berarti dia lambda per T. Atau boleh juga V sama dengan lambda kali F. Nah, contoh soalnya ini misalnya jarak 2 rapatan yang berdekatan pada gelombang longitudinal sebesar 20 meter. Jika periode gelombang sebesar 2,5 sekon, cepat lambat gelombang tersebut adalah, nah kita tahu 2 rapatan berdekatan itu artinya sama dengan 1 gelombang. Ya. Berarti yang diketahuinya sebesar 20 meter itu adalah lambda. Makanya kita tulis nih, lambdanya adalah 20 meter. Kemudian periodenya 2,5 sekon. Yang tanya V itu adalah lambda per T. Sehingga rumusnya 20 per 2,5 dapatlah kita 8 meter per sekon. Berarti isinya adalah yang C. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua. Bunyinya, gelombang transversal membentuk 2 puncak dan 3 lembah dalam waktu 5 sekon. Jika cepat lambat gelombang 3 meter per sekon, panjang gelombang tersebut adalah, nah kita harus bikin gambarnya dulu. Ini ada katanya 2 puncak dan 3 lembah. Berarti kita harus bikin gambarnya untuk menentukan berapa gelombangnya. Ini kita lihat ya. Ini gambarnya itu dari titik ke titik. Jadi kalian harus perhatikan itu mulai dari lembah ya. Berarti kita hitung itu ada sekitar 1, 2, 2,5 gelombang. N-nya 2,5.
sepanjang itu dia butuh waktu 5 sekon. Maka dari situ kita bisa cari frekuensinya. N per T berarti 2,5 dibagi 5 dapat 1/2. Untuk mencari lambda itu kepakai rumus V sama dengan lambda kali F. Berarti 3 sama dengan lambda kali setengah kali silang, maka lambdanya dapat 6 meter. Nah, intinya kalau ini kalian harus bisa imajinasi untuk bikin gambarnya sesuai dengan kalimatnya. Nah, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Dua potongan kayu kecil berada di permukaan danau yang bergelombang dengan frekuensi 4 gelombang per sekon. Kedua potongan kayu terpisah sejauh 60 cm. Di antara keduanya terdapat satu puncak dan lembah gelombang. Jika posisi satu potongan kayu di puncak dan potongan lain di lembah, cepat rambat gelombang di permukaan danau adalah. Kalau soalnya seperti ini, tetap aja kita harus bikin gambarnya terlebih dahulu. Kita bikin gambarnya, baru bisa kita lihat ada berapa gelombang yang terdapat pada soal. Ini untuk pilihannya, yang A 120 cm per sekon, yang B 160 cm per sekon, C 180 cm per sekon, D 200 cm per sekon. Kalau E-nya itu adalah 240 cm per sekon. Jadi langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah kita bikin dulu gambarnya. Nah, seperti ini ada gambarnya. Dia satu di puncak, satu di lembah. Kemudian mereka dipisahkan oleh lembah dan juga puncak. Nah, ini 60 cm kalian bisa lihat. Terus N-nya berarti 1,5. Cari dulu lambdanya. S per N 60 dibagi 1,5 dapat 40 cm. Untuk V itu lambda kali F berarti 40 kali 4. Dapatnya 160 cm per sekon. Maka jawabannya adalah yang bagian B. Nah, sejauh ini gimana? Udah bisa belum mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gelombang? Jika belum, maka kalian harus simak videonya lagi ya, biar lebih paham lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat.